Hempas pelet pelakor dengan satu cara ini. Bunda pernah nggak merasa bahwa suami yang saat ini sedang bersama Bunda bukan seperti suami Bunda yang dulu? Lebih menjaga privasi, tidak ada keterbukaan, menjauh, atau sikapnya berubah 180 derajat bukan seperti suami Bunda yang Bunda kenal. Jika Bunda ada di kondisi ini, ada dua kemungkinan suami berubah drastis tidak seperti biasanya. Pertama, suami ada konflik batin dengan Bunda. Entah apa itu, namun suami tidak dapat mengungkapkan apa yang menjadi keresahannya sehingga memilih sikap mendiamkan, mengasingkan diri, dengan harapan Bunda mengetahui kesalahan atau keresahan yang suami alami. Nah, jika memang kondisinya seperti ini, maka perlu Bunda untuk komunikasikan dengan suami tentang apa yang menjadi keresahannya, sehingga beliau berubah 180 derajat. Tapi Bun, kalau saya sudah mencoba ajak ngobrol, tapi suami gak mau berubah bagaimana? Ya jangan dipaksa. Tapi Bunda cari cara agar suami bisa enjoy untuk komunikasi dengan Bunda. Cara komunikasinya yang diperbaiki, dibenahi sehingga suami mau terbuka tanpa merasa terpaksa. Untuk membuat komunikasi berjalan dengan baik, maka perlu untuk memperbaiki komunikasi sehari-hari Bunda dengan suami. Namun, jika Bunda bingung mulai dari mana, apa yang harus Bunda lakukan, Bunda bisa konsultasikan dulu kepada konsultan rumah tangga. Atau boleh juga dengan menghubungi saya untuk saya bantu arahkan bagaimana prosesnya. Kenapa harus konsultasi? Karena setiap rumah tangga memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda, cara komunikasi yang berbeda, sikap yang berbeda, dan tentunya cara pandang yang berbeda. Nah, karena perbedaan cara pandang, perbedaan masalah, dan sebagainya itulah yang memicu solusi yang berbeda-beda setiap klien. Sehingga dari satu masalah yang mungkin sama garis besarnya, belum tentu solusinya yang diberikan akan sama. Karena kebiasaan dan cara pandang yang berbeda. Lalu kemungkinan yang kedua, ketika suami berubah sikapnya 180 derajat, itu karena hadirnya orang ketiga. Persis seperti apa yang Bunda pikirkan. Hadirnya orang ketiga ini juga ada dua kemungkinan Bun. Bisa jadi memang suami selingkuh, bisa jadi hadirnya orang ketiga ini menggunakan guna-guna sehingga suami lupa dengan anak istrinya. Dan berubah sikapnya menjadi emosional tanpa ada sebab yang jelas dan sebagainya. Kalau suami Bunda terindikasi kena pelet pelakor dan mengalami perubahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jangan dulu marah kepada suami dan menyalahkannya Bun. Karena suami sendiri juga dalam keadaan yang bingung dengan sikap yang beliau alami. Tetap jaga emosi, tetap tenang, dan ambil tindakan untuk mengikhtiari suami agar pelet dari pelakor ini bisa luntur. Sehingga suami kembali sadar dan dapat kembali kepada Bunda. Bunda bisa mengikhtiari suami agar terbebas dari jeratan pelet pelakor melalui ikhtiar batin ya Bun. Jadi, Bunda tidak perlu fokus pada bagaimana yang dilakukan pelakor untuk memilet suami. Tapi Bunda fokus pada bagaimana agar suami terlindungi dari pelet pelakor itu. Langkah ikhtiar batin yang pertama, Bunda bisa lakukan amalan yang sudah saya ijazahkan khusus untuk Bunda yang menonton video ini. Bunda bisa lakukan amalan ini di sepertiga malam dengan awali sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu, Bunda bisa baca ayat kursi sebanyak 7 kali, lalu lanjutkan dengan doa ini. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu atas hati dan batin suamiku dari segala niat buruk. Kembalikan dia kepadamu dan kepada keluarganya yang mencintainya. Ulangi sampai 3 kali dan resapi dalam hati Bunda. Yakin bahwa Allah sebaik-baiknya penolong untuk Bunda. Insya Allah, jika Bunda yakin dan mantap untuk ikhtiar, Allah pasti memberi jalan baik bagi Bunda. Banyak klien yang datang ke saya dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yakni ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Ikhtiar untuk rumah tangga Bunda itu penting Bun, karena rumah tangga adalah pondasi. Jika pondasi yang Bunda bangun itu mudah rapuh, goyah, maka elemen yang lain pun akan sangat mudah untuk goyah. Dari klien-klien saya yang ikhtiar dengan problem suaminya terkena pelet, biasanya saya sarankan mereka untuk berikhtiar melalui wasilah sarana cincin An-Nuro. Jadi,
Cincin yang sudah saya bantu doa dan zikir khusus ini, insya Allah ketika Bunda menyentuhkan sesering mungkin ke tubuh suami, energi ilahiyahnya mampu membantu menyentuh sukma suami sehingga hatinya dapat kembali luluh dan sadar untuk kembali kepada Bunda. Melalui energi ilahiyah cincin Anura juga, insya Allah membantu membentengi batin suami dari pengaruh negatif, termasuk pelet atau gangguan lainnya. Dengan cincin ini, insya Allah suami akan lebih fokus pada keluarganya dan sulit digoyahkan oleh godaan luar. Selain ikhtiar secara batin, ikhtiar lahiriah juga tetap harus Bunda lakukan agar ikhtiar yang Bunda lakukan ini lengkap secara lahir maupun batin. Bunda bisa menjaga hubungan dengan suami melalui beberapa cara seperti memberikan perhatian kecil setiap hari, seperti menyapa dengan senyuman atau menyiapkan makanan favoritnya, mendengarkan cerita dan keluhannya tanpa memotong atau menghakimi, membuat suasana rumah yang nyaman dan penuh cinta. Tunjukkan bahwa rumah adalah tempat terbaik baginya. Karena kembali lagi ya Bunda, suami yang merasa dihargai dan dicintai di rumah akan lebih sulit tergoda oleh godaan di luar sana. Jadi jangan lelah dan kalah untuk memberikan cinta terbaik kepada suami. Begitu ya Bunda? Ingat, kekuatan cinta dan doa itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi jangan biarkan pelakor atau pelet orang ketiga merusak rumah tangga yang sudah Bunda bangun dengan susah payah. Jika Bunda ingin ikhtiar lebih mendalam dengan menggunakan sarana cincin Anura atau konsultasi terlebih dahulu, jangan ragu untuk hubungi saya di nomor yang tertera ini ya Bunda. Baik Bunda, jika Bunda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.